warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Dian di program Ngobrol Pintar. Kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber dari unit penerimaan mahasiswa baru Universitas Tribuana Tunggadeli Malang. Sudah bersama dengan Bapak Nawir Rasidi STMT dan juga Bapak Muhammad Yusi Kamar MPD. Untuk selanjutnya, mari kita berbincang-bincang bersama kedua narasumber kita. Selamat siang Pak sebelumnya. Selamat datang di program Ngopi. Ya, untuk selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan. Untuk yang pertama, bisa dijelaskan bagaimana proses atau alur pendaftaran bagi mahasiswa baru di Universitas Tribuana Tunggadeli Malang. Ya, baik, terima kasih Mbak Dian, dan saya ucapkan juga terima kasih atas adanya program ini, ya, program Ngobrol Pintar. Baik, saya jelaskan tentang alur pendaftaran dan bagaimana jika ada calon pendaftar untuk masuk ke menjadi mahasiswa di Universitas Tribuana Tunggadeli Malang. Yang pertama, kami sampaikan info gelombang penerimaan mahasiswa baru di Unitri ini. Yang pertama ada 3 gelombang, ya. Jadi ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, di mana dibedakan berdasarkan waktunya. Kalau gelombang 1 itu dimulai 8 Februari kemarin sampai dengan tanggal 30 April 2022. Sedangkan gelombang 2 itu mulai 1 Mei sampai dengan 24 Juli 2022. Sedangkan gelombang yang terakhir, yaitu gelombang ketiga, mulai tanggal 25 Juli sampai 20 Agustus 2022. Apa yang membedakan dari gelombang-gelombang tersebut? Untuk gelombang 1, kami prioritaskan untuk penerimaan mahasiswa yang berprestasi dan pemberian beasiswa. Jadi kami prioritaskan di gelombang 1. Ya. Kemudian bagaimana alur pendaftarannya? Ada beberapa step atau langkah dalam pendaftaran mahasiswa baru. Semua online, ya. Semua pendaftaran tidak perlu datang ke kampus, cukup dari rumah masing-masing, bahkan lewat gadget atau lewat HP yang ada di tangan itu sudah bisa mendaftar. Caranya bagaimana? Pertama itu Anda buka link upmb.unitri.ac.id. Ya, silakan registrasi akun di situ. Meregistrasi akun di upmb.unitri.ac.id. Yang kedua, mengaktifasi akun melalui email yang digunakan dalam mendaftar tadi. Ya, nanti tutorialnya mungkin akan bisa ditonton di link YouTube. Nanti linknya ada ditulis di bawah di sini, nanti akan dituliskan di link YouTube-nya. Kemudian yang ketiga, mengisi biodata pendaftar. Jadi dan bisa memilih prodi mana yang dipilih. Pilihan prodinya ada 2 sementara ini nanti, tapi bisa 3 pilihan prodi, ya, yang diinginkan. Kemudian baru bisa melakukan pembayaran pendaftaran. Berapa besar pendaftarannya? Besar pendaftaran itu sebesar Rp250.000 untuk program sarjana dan Rp350.000 untuk program pasca sarjana. Kemudian bukti pembayaran pendaftaran tadi diupload di akun yang telah didaftarkan tadi. Ya. Berikut juga diupload berkas yang dibutuhkan, yang diminta, yaitu foto eKTP. Jadi KTP elektroniknya difotokan, diupload, kemudian kartu keluarga, kemudian ijazah yang sudah dilegalisir, ijazah SMA atau MA yang sederajat, kemudian pas foto, dan bila perlu surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari kelurahan atau dari desa setempat apabila ingin mendapatkan beasiswa. Kemudian selanjutnya
berkas-berkas tadi oleh admin UPMB akan dilakukan verifikasi. Nah, setelah dilakukan verifikasi, baru nanti bisa ditentukan apakah diterima atau lanjut atau disarankan seperti apa. Selanjutnya untuk kesehatan, untuk yang program studi keperawatan dan kebidanan, untuk kesehatan itu harus menambahkan berkas surat keterangan tidak buta warna dan surat keterangan sehat serta surat keterangan dari lab hasil laboratorium tentang HBsAg dan HIV/AIDS. Kemudian menandatangani di atas kertas bermeterai tentang surat pernyataan untuk melanjutkan ke profesi nurse untuk yang S1 keperawatan. Hanya itu saja yang alur pendaftaran dan berkas-berkas yang perlu dilengkapi dan perlu dipersiapkan sebelum melakukan pendaftaran. Ya. Tapi misal ada pertanyaan atau ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut, silakan hubungi ini nomor kontak dan emailnya UPMB. Ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan juga nih dari beberapa mahasiswa terkait karena ada persyaratan berupa ijazah akhir atau SKHUN, karena ada beberapa mahasiswa itu yang belum mendapatkan juga. Jadi kira-kira persyaratan lain bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran ini? Ya, jadi bagi adik-adik atau bagi teman-teman yang masih kelas 3 sekarang baru proses ujian dan tentunya belum mempunyai ijazah karena masih belum lulus, cukup melampirkan raport semester ya, dari semester 1 sampai semester kelima. Dari situ bisa kita dapatkan nomor biodata dari siswa tersebut. Dari sekolahnya juga bisa kami telusur itu nama siswa dan nomor siswa dan nomor sekolahnya, ya NIS nomor itu sekolahnya. Jadi bisa ditelusur. Itu. Untuk selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan beasiswa nih bagi mahasiswa baru? Mungkin ada beberapa mahasiswa yang ingin ikut jalur beasiswa seperti itu. Ya, saya jelaskan dulu macam-macam beasiswa yang ada di Unitri. Jadi beasiswa yang ada di Unitri itu ada beasiswa bebas SPP 100% selama kuliah, yaitu 4 tahun. 4 tahun 8 semester. Jadi selama 8 semester bebas SPP 100%. Jadi tapi tetap dievaluasi setiap tahun agar prestasinya tetap dan lulus tepat waktu. Jadi tepat 4 tahun. Yang kedua adalah subsidi 50%. Jadi cukup membayar SPP hanya 50% saja. Itu beasiswa yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada jenis beasiswa dari pemerintah yaitu bidik misi atau sekarang namanya KIP kuliah, ya, Kartu Indonesia Pintar untuk KIP kuliah. Nah, silahkan itu bisa diurus di kabupaten atau di pemerintah daerah masing-masing. Kemudian nanti bagaimana prosesnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Yusi, bagaimana detail proses alur untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Tuh. Oke, terima kasih Pak. Terus selanjutnya kita ke Bapak Muhammad Yusi. Kira-kira Pak, untuk selanjutnya cara untuk proses penguploadan data mahasiswa ini seperti apa? Terima kasih ya. Jadi sedikit saya akan menjelaskan cara penguploadan berkas dan bagaimana syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan beasiswa. Tadi sudah disampaikan sama Pak Nawir bahwa di Unitri ini tersedia beberapa jenis beasiswa ya. Di antaranya beasiswa bebas SPP 100% itu selama 4 tahun atau 8 semester. Kemudian ada beasiswa 50% ya, 50% SPP. Kemudian ada beasiswa bidik misi. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana caranya agar bisa mendapatkan beasiswa? Nah, caranya sebenarnya cukup simpel ya, cukup mudah. Yang pertama adalah mendaftar di gelombang pertama.
Jadi kami memang memprioritaskan untuk gelombang pertama. Jadi disediakan 500 pendaftar untuk gelombang pertama. Yang kedua, syarat yang harus dilakukan adalah melampirkan surat keterangan tidak mampu khusus untuk beasiswa jalur tidak mampu. Jadi bagaimana caranya untuk membuat surat keterangan tidak mampu? Gampang, tinggal datang ke kantor kelurahan atau kantor desa setempat ya. Jadi kantor desa atau kelurahan asal mahasiswa. Nanti tinggal membuat surat keterangan tidak mampu. Nah, itu yang dilampirkan sebagai bukti pendukung bahwa memang benar-benar membutuhkan beasiswa tidak mampu tersebut. Kemudian selanjutnya jadi setiap prodi itu kan sebenarnya punya kuota masing-masing ya, terutama yang non kesehatan. Jadi semua prodi itu punya kuota masing-masing. Nah, kalau kuotanya masih ada, tentu akan mendapatkan beasiswa. Karena itu saran saya ya harus mendaftar di gelombang pertama dan semua berkas harus dilengkapi. Kemudian untuk beasiswa yang subsidi 50% itu syaratnya bagaimana? Syaratnya itu sama ya. Jadi di awal itu kita memprioritaskan untuk beasiswa yang 100%. Nah, nanti kalau sudah penuh kuotanya untuk yang 100%, maka kita alihkan secara otomatis untuk yang beasiswa 50%. Sedangkan untuk beasiswa bidik misi atau KIP itu syaratnya harus punya KIP ya, punya kartu Indonesia Pintar. Nah, itu harus punya, biasanya di sekolah itu sudah dibuatkan. Nah, bagaimana kalau adik-adik yang belum punya kartu KIP nanti bisa daftar online? Syaratnya pertama harus mendaftar sebagai mahasiswa Unitri dulu ya. Jadi daftar akun, isi biodata, melengkapi berkas. Nanti kalau sudah dinyatakan diterima ya, baru mendaftar di link KIP, KIP kuliah itu. Nah, nanti di situ kalau misalnya belum punya kartu Indonesia Pintar ya, tinggal buat akun baru di situ. Nanti setelah membuat akun baru otomatis akan mendapatkan kode akses dan password. Nah, itu yang digunakan untuk login, kemudian nanti mengisi biodata di link KIP kuliah tersebut. Kemudian berkas-berkas yang harus disiapkan untuk beasiswa KIP kuliah ini diantaranya adalah tadi itu surat keterangan tidak mampu. Ya, itu biasanya bisa dikeluarkan oleh kelurahan atau dinas sosial, ya dinas sosial. Atau kalau misalnya mungkin orang tuanya sudah punya KKS ya. Punya KKS itu juga bisa dilampirkan untuk persyaratan KIP kuliah. Kemudian apalagi biasanya kalau yang KIP kuliah itu harus ada foto rumah ya, foto rumah bagian depan, kemudian bagian ruang tamu dan belakang. Nah, itu berkas-berkas umum yang harus disiapkan. Di samping itu ya harus melampirkan fotokopi EKTP, kemudian KK, terus ijazah kalau sudah ada ijazah, kalau tidak ada ya nanti mungkin SKL dan lain sebagainya. Kemudian pas foto, ya pas foto itu juga harus disiapkan. Pas foto ukuran berapa? Biasanya kalau yang untuk UPMB diminta 3x4 ya, 3x4. Kalau yang KIP itu biasanya di situ 4x6 ya, 4x6. Jadi saran saya siapkan aja dua-duanya ya, 3x4 maupun 4x6. Nah, itu berkas-berkas yang harus disiapkan sebelum melakukan pendaftaran. Nah, saya yakin kalau misalnya adik-adik sudah menyiapkan berkas-berkasnya dan memenuhi kriteria tadi, mendaftar di gelombang pertama, kemudian berkas-berkas lengkap, masih ada kuota, insya Allah pasti mendapatkan beasiswa. Seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya, kira-kira berapa nih jumlah mahasiswa baru yang sudah mendaftar di Unitri sendiri? Untuk periode ini di gelombang 1 ini sudah 500-an ya, 500-an yang mendaftar. Oke, sejauh ini untuk 500 mahasiswa itu ada dari beberapa prodi atau hanya satu prodi ini dari mahasiswa yang sudah terdaftar? Semua prodi, Mbak, semua prodi. Jadi sebanyak 19 program studi yang ada di Unitri itu semuanya sudah ada pendaftarnya. Mulai dari pasca sarjana ada 2 program studi ya, kemudian kesehatan itu ada keperawatan, kemudian profesi nurse, kemudian kebidanan itu juga sudah ada pendaftarnya. Kemudian dari fakultas ekonomi itu ada 2 program studi,
ada program studi akuntansi dan manajemen. Kemudian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu ada 2 program studi, ada administrasi publik, kemudian ilmu komunikasi. Kemudian dari Fakultas Teknik ada 2 program studi juga, teknik sipil dan teknik kimia. Kemudian dari pendidikan ada 3 program studi, pendidikan PGSD, kemudian pendidikan matematika dan pendidikan biologi. Dan semua program studi itu sudah ada yang mendaftar. Ya. Oke, kira-kira dari program studi yang ada ini, mahasiswa lebih minatnya ke program studi apa, atau yang mahasiswa terbanyak itu di program studi apa saja? Baik, untuk sejauh ini yang mendominasi pendaftarnya itu dari Fakultas Ekonomi tentunya ya. Dari tahun ke tahun biasanya yang paling banyak pendaftarnya itu dari ekonomi. Kemudian setelah itu disusul dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian dari Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Pendidikan. Baik, terima kasih Pak untuk informasinya terkait dengan bagaimana tata cara untuk mendaftar mahasiswa baru dengan bagaimana bisa mendaftar di beasiswa di Unitri sendiri. Oke pemirsa, demikian saja bincang-bincang kita bersama kedua narasumber kita. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya.